Oke, sebelumnya di hari ke-22 kita sudah mempelajari tentang conditional switch ya, di mana ada pengkondisian yang sudah kita pelajari, ada if, kemudian ternary, dan switch. Kemudian selanjutnya setelah pengkondisian kita mempelajari tentang looping atau perulangan. Nah, ini dia yang kita pelajari. Pertama kita mempelajari tentang while ya. Jadi di perulangan tersebut terdapat while dan for. Untuk while di sini cara atau strukturnya seperti ini. Pertama kita ada suatu variabel bernama angka bertipe number bervalue 1. Angka tersebut dimasukkan ke perulangan. Apakah angka kurang dari sama dengan 10? Jika iya, dia akan mengeprint ini, menampilkannya di terminal, kemudian menambahkan nilai angka tersebut, menambahkan 1. Plus itu nambah 1. Nah, jadi angka bertambah 1 tuh, dari 1 jadi 2. Gitu. Kemudian dia berulang lagi nih, akan ngeprint lagi karena apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, jadi dia mengeprint lagi, kemudian bertambah lagi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, dia ngeprint lagi terus sampai dia lebih dari 10. Kita coba. Nah, jadi dia akan berulang dari 1 sampai 10. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke angka minus ya. Kita mulai dari 10. Kemudian apakah angka lebih dari sama dengan 10? Angka lebih dari sama dengan 0? Jika iya, dia akan ngeprint. Kemudian angka tersebut akan berkurang gitu. Jadi 10, kemudian 9, 8, 7, dan seterusnya sampai 0. Kita coba ya, 10 sampai 0. Seperti itu untuk while. Kemudian selanjutnya kita coba nih, ini kan berulang sampai angka 0 ya, karena apakah 0 lebih dari sama dengan 0? Ya, masih dia mengeksekusi ini, terus angka dikurangin lagi jadi minus 1 kan. Nah, minus 1 apakah lebih dari sama dengan 0? Salah, jadi ini tidak tereksekusi. Nah, kita mau nampilin minus 1 nih di sini, kita coba ya. Nah, ini dia. Karena apa? Karena ya ini udah selesai, sehingga keluar dari perulangan while ya, mengeksekusi ini gitu. Jadi angka ini sekarang adalah minus 1. Dia akan eksekusi di luar while. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ubah tuh perulangan while tadi jadi for. Caranya adalah seperti ini. Pertama adalah angka awalnya, kemudian conditionalnya, kemudian adalah ditambah atau dikurangin angka tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat nih, angka sama dengan 1, mulai dari 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, dia akan mengeksekusi ini. Kemudian setelah tereksekusi, dia angka akan bertambah tuh. Jadi 2 gitu ya, dari 1 jadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, dia akan mengeksekusi lagi nih ini gitu, terus sampai dia angka 10. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, dia akan mengeksekusi, kemudian nambah lagi, kemudian jadi 11 kan. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, jadi ini tidak tereksekusi. Jadi dia akan sampai 10 aja gitu ya, 1 sampai 10. Begitupun untuk minus, mulai dari 10 kurang dari lebih dari sama dengan 10 logikanya. Apakah angka lebih dari sama dengan 10? 10 lebih dari 0, sorry. Apakah 10 lebih dari sama dengan 0? Jika iya, dia akan mengeksekusi ini, kemudian angka berkurang dari 10 jadi 9,
kemudian berkurang lagi jadi 8, terus sampai 0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 0? Ya, dia masih mengeksekusi, dan angka berkurang lagi jadi -1. Apakah -1 lebih dari sama dengan 0? Tidak, sehingga dia akan tidak eksekusi ini, gitu. Kita save dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada indeks. Nah, kita tahu kita bisa mendeskripsikan suatu variabel, aku sebutnya nama binatang, dengan tipe data string, value-nya adalah jerapah. Nah, kita mau ngeprint nih, mau ngeprint J-nya doang. Berarti kita caranya adalah ngeprint J-nya doang. Caranya kita print indeks ke 0. Nah, J-nya doang kan. Jadi mulainya dari 0 nih, J itu 0, E1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kita ingin ngeprint H nih. Berarti 6. Nah, H ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang .length ya. Jadi suatu string kita bisa baca, hitung jumlah karakternya berapa dengan cara .length. Kita coba ya. Nah, kita tampilkan berapa, totalnya 7 ya, karena jerapah ini totalnya ada 7 karakter. Nah, karena mulainya dari 0, kita kurangin 1 nih, kita kurangin 1, sehingga 7 kurangin 1, 6. Nah, dari hal tersebut kita bisa print dari H, A, P, kemudian sampai J. Kita print nih satu persatu hurufnya dengan cara perulangan for. Kita mulai dari angka sama dengan binatang .length -1 ya, karena apa tadi ya, mulainya dari 6, karena mulainya indeksnya dari 0, jadi H ini 6 gitu. Kemudian angka lebih dari sama dengan 0, jika iya dia akan mengeksekusi binatang ini indeks keberapa. Nah, mulainya kan 6, jadi dia akan mengeksekusi di indeks ke-6 yaitu H gitu. Kemudian terus berulang, berkurang kan, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita coba ya, bisa dilihat sini ya, H, A, P, A, R, E, J. Jadi seperti itu untuk perulangan for yang kita terapkan ke indeks. Jadi untuk teori hari ketiga minggu kedua itu hanya seperti itu. Kemudian untuk hari berikutnya, yaitu hari ini ya, tanggal 23 Juni, akan mempelajari tentang conditional loop. Jadi suatu looping yang kita kondisikan. Oke, jadi seperti itu.